warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah kita dengan keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, khususnya kelas 2, ya, khususnya kelas 2. Sebelum materi kita laksanakan, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah sehingga dalam proses belajar mengajar dalam keadaan yang seperti ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wal akhirah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kita lanjut ke poin berikutnya, persiapan. Yang pertama kita sudah doa, terus yang kedua yang harus kita siapkan untuk kalian, lali peralatan belajarnya, bukune, pulpen ini, kabeh wis disiapno, ya. Pasang headset sambil mendengarkan. Jika ada poin-poin yang penting silakan ditulis dengan baik dan rapi. Ya, karena ilmu itu biar tidak hilang, itu harus ditulis. Yang selanjutnya simak dengan baik. Rungokno, ya. Rungokno. Terus yang terakhir ojo turu, ya. Awakmu gak ngrungokno lagu iki. Ya. Ngrungokno pembelajaran, ojo turu. Oh, gawe headset sampai kesirep. Jangan, ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan atau etos kerja dan toleransi. Nah, tapi kita akan fokus di kompetisi dalam kebaikan. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Ingat, fokusnya di kompetisi dalam kebaikan. Oke, next. Kompetisi dalam kebaikan. Ada yang tahu kompetisi? Kompetisi itu ada kayak lomba-lomba itu, Pak. Oke. Dalam kebaikan berarti secara singkat perlombaan dalam kebaikan. Oke, masuk. Oke. Kompetisi dalam kebaikan artinya berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini oleh umat Islam dikenal dengan istilah fastabikul khairat. Nah, bahasa Arabnya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan atau kebajikan. Nah, istilah ini secara istilah diambil langsung dari surat Al-Baqarah ayat 148. Nanti saya akan bacakan surat Al-Baqarahnya. Mereka yang senantiasa aktif melakukan kebaikan disebut sebagai golongan sabikun bil khairat. Pelakunya, orang yang melakukan lomba-lomba kebaikan ini dinamakan sabikun bil khairat. Oke. Surat Al-Maidah, karena tadi di judul awal itu sudah disinggung surat Al-Maidah ayat 58 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum lima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabikul khairat.
akhirat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran padamu, siapa? Muhammad atau Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu ada Taurat, Injil, ya, Zabur, yang membenarkan itu semuanya. Dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surat Al-Maidah 48. Kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Fastabiqul khairat. Oke, next. Nah, dalil yang lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah 148. Kita lagi-lagi diperintahkan untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oke, kita lanjut. Ada surat Al-Fatir ayat 32 yang berbunyi summa awrasnal kitabal ladzina statofaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillahi dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang bertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi ceritanya itu ada orang yang awalnya itu suka berbuat buruk, lalu berbuat baik atas izin Allah. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita lanjutkan. Kompetisi. Nah, dalam kebaikan ini ada ilustrasi sebuah gambar di mana ada perlombaan di situ, sama-sama lari. Nah, ada yang paling depan, di belakangnya. Nah, ini adalah kompetisi, Rek. Iya, atau lomba-lomba. Dalam kebaikan itu seperti itu. Kudu ake-akean berbuat api. Nah, kompetisi dalam belajar, contohnya ini. Ini adalah contoh-contoh kompetisi dalam kebaikan, kompetisi dalam belajar di sekolah. Ya, kudu padang-padangan belajar. Nilai api-apian. Oh, bagus itu. Rajin-rajinan, ake-akean sopo sing sinau. Cepet-cepetan lek ngumpulno tugas. Wah, ojo ngawur, ngumpulno tugas asal-asalan tidak. Ya, ini dalam Dalam belajar. Koncoku wis jam saiki budal iki, aku kudu budal. Nah, itu bagus. Ya, jangan sebaliknya. Ya, kompetisi dalam keburukan. Koncoku bolos sedino, aku rong dino. Salah. Salah, bukan seperti itu ya. Tapi dalam belajar itu harus seperti itu. Harus berlomba. Koncoku ndek ngarep dhewe selalu takon. Saya harus bisa bertanya juga. Nah, ini itu bagus itu. Iya. Koncoku kok ngerti, aku gak ngerti. Nah, aku kudu iso. Koncoku selalu ranking 1. Tahun depan harus saya ranking 1. Itu bagus. Berlomba-lomba. Ya.
berlomba-lomba dalam belajar. Terus yang kedua, contoh yang kedua itu kompetisi dalam prestasi. Ada perlombaan ikut, ada lomba khatmil Quran, ada lomba kaligrafi ikut, ada lomba cerdas cermat ikut. Bagus itu. Ya, antar sekolah. Nah, itu baru kompetisi. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Prestasi. Ya, wah, si A itu kok, si Fulan ini kok selalu juara toh. Oh, resepnya. Nah, cari tahu, belajar, ternyata belajar dan belajar terus. Yang selanjutnya adalah kompetisi dalam amal. Wah, amal Jumatan itu minimal rek nggawa duit 1000 lah atau 2000 ya. Seperti itu ya. Koncoku wae sing sangune 5000 iso amal, mosok aku sing 20.000 gak iso amal. Nah, seperti itu. Ini berarti kompetisi dalam hal amal kebaikan. Ya. Bukan sok-sokan ya. Nah, ini kalau di kelas kompetisi dalam ibadah. Bertanya itu juga ibadah, belajar itu juga ibadah. Sholat, ya. Nah, Jumatan, ojo surung-surungan, awak mendengar. Tidak, tapi awakmu mendengar. Ya posisikan, karena posisi yang di depan itu ganjarannya luwih gede. Yo, cari ini wong tuwek-tuwek, ya oleh budal dhisik iku oleh unta, budal kari Jumatan oleh PT. Ini kayak ngono. Budal kari mulih disiki meneng awakmu. Ya. Jangan ya. Ngaji seperti itu. Koncoku kok lancar ngaji nih. Aku harus bisa lancar juga. Ngaji terus belajar dan belajar. Ini baru dalam hal ibadah. Nah, ya. Terus kita lanjutkan. Oh, sudah ternyata, Rek. Ya, sampai situ ya. Itu adalah beberapa contoh kecil ya terkait dengan kompetisi dalam kebaikan. Maka dari itu monggo kita bersama-sama berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik. Buat siapa? Buat diri kita. Siapa yang menanam kebaikan nanti akan memetik buahnya. Ya, insya Allah seperti itu. Proses itu tidak akan pernah berbohong. Nah, awakmu saiki api, insya Allah iso emben juga akan api. Ya, itu lomba yuk. Lah podok gurune, ya, koncoku kok lah aku podok guru kok selalu salam. Loh koncoku lah aku podok guruku kok selalu cium tangan. Awakmu kudu bisa seperti itu. Ya, harus bisa lebih. Kan harus lebih, ya. Bukan sok-sokan, bukan. Ya, tadi dalam hal kebaikan itu harus seperti itu. Ndak wis isin aku, ndak wis isin, enggak boleh, ya. Komputer ngaji, yo ndak wis isin. Nah, jangan kalahkan seperti itu, ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi berlomba-lomba dalam hal kebaikan ini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, mulai dari hal-hal yang terkecil dari kehidupan atau lingkungan diri kita semuanya. Oke, Rek? Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan japri Pak Angga, ya, atau tulis komentar di bawahnya. Ya, mungkin ada sesuatu yang salah dalam penyampaian dari Pak Angga. Sama Angga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap belajar, semangat belajar, toto niat, jangan pernah ada rasa putus asa. Oke, mudah-mudahan pandemi atau COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di kelas dalam suasana yang berbeda sesungguhnya. Ya, seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.